Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azana bil imani bihi wa hadana ila azim syari'atihi wa asadana bittibai afdali rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami ingin menyapa kepada para asatis-asatisah, para santri, santriwati, para pembina baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang, para alumni dan keluarga besar Pondok Pesantren Asadiyah dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT. Mari kepada Anti Guruta kita menyapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anti Guruta senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, selamat bergabung di pengajian kita pada hari ini, Ahad, tanggal 12 Mei tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan 4 Zulqaidah 1445 Hijriah. Kita akan kembali mendengarkan dan menyimak dengan seksama kajian Teosofi Al-Quran dari Anti Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dalam episode ke-31, masih dalam kajian surah Al-Fatihah. Untuk itu mari kita membuka pengajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mempersilahkan Anti Guruta menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan abstraksi pengajian kita pada pekan lalu sebagai berikut. Pengajian pekan lalu masih dalam pembahasan tentang kesakralan nama Allah. Mengawali pemaparan Anti Guruta, Prof. Nasaruddin Umar menjelaskan kembali tentang lafaz jalalah Allah yang sungguh sangat istimewa, bukan karena kebetulan, memang demikian adanya. Dan menurut Anti Guruta, kata Allah yang tergabung dari huruf alif, lam, ha, memiliki keunikan yang tidak terjadi pada nama-nama lainnya. Bahwa jika dihilangkan huruf alifnya, masih bisa dibaca lillah yang bermakna bagi Allah. Jika dihilangkan satu huruf lamnya, maka masih terbaca lahu yang bermakna untuk Allah. Dan jika dihilangkan semua huruf lamnya, maka masih tetap dapat dibaca hu, kata ganti dhamir dari Allah, sehingga berarti dia. Selanjutnya, Anti Guruta menjelaskan adanya 10 the secret of name yang susah untuk diindonesiakan, namun bisa dijelaskan sebagai berikut. Menurut Anti Guruta, ke-10 the secret of name ini sekaligus memiliki fungsi nama Allah yang perlu dihayati sebagai berikut. Pertama, writing the name, menulis nama Allah atau firman Allah dengan berbagai niat pemberkahan. Yang kedua, writing the name, membaca atau menghafalkan nama-nama atau firman Allah. Mentioning the name, yaitu menyebut Allah berupa ungkapan-ungkapan kekagetan secara spontanitas. Memorizing the name, mengingat atau menghafal nama-nama Allah. Yang kelima, consecrating the name, pemberkatan nama Allah. Dan yang keenam, meditating the name, bermeditasi dengan nama Allah, berkonsentrasi penuh menuju puncak untuk meraih kedekatan dan kebersamaan dengan Allah. Yang ketujuh, releasing the name, menjadikan sifat-sifat Allah
termanifestasi dalam diri atau mencontoh sifat-sifat Allah. Yang kedelapan, actualizing the name, mengaktualisasikan nama-nama Allah seperti dalam bentuk halal bihalal dan sebagainya. Dan yang kesembilan, becoming the name, menjadikan diri kita sebagai bagian dari nama itu. Seperti contohnya dari kata kerja menjadi kata sifat yang banyak dicontohkan oleh Andrew Gurutta pada pekan lalu. Yang ke-10, buying the name, menjadi satu dengan nama itu atau terjadi ittihad. Sebagai contoh, air hujan yang masuk ke dalam laut, maka sudah tidak bisa dikenal lagi air hujan tersebut karena sudah menyatu dengan laut. Menurut Andrew Gurutta, nama-nama indah itu dapat dipilah-pilah sebagaimana Al-Qushairi membaginya ke dalam 3 bagian, yaitu nama-nama zat, nama-nama sifat, dan nama-nama perbuatan. Penjelasan Andrew Gurutta menyebutkan bahwa dalam perspektif tasawuf, nama-nama indah itu, nama-nama indah Tuhan bukan hanya menunjukkan sifat-sifat Tuhan, tetapi juga menjadi titik masuk atau entry point untuk mengenal dan mendekatkan diri kepadanya. Bagi Andrew Gurutta, setiap orang dapat mengidentifikasi diri dengan nama-nama tersebut. Seseorang yang pernah bermuluran dosa lalu sadar dapat menghibur diri dan membangun rasa percaya diri dengan mengidentifikasikan diri dengan nama At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, atau Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Al-Afu, Maha Pemaaf, sehingga orang itu bisa hidup dengan penuh percaya diri dan tidak perlu kehilangan semangat hidup. Kata Andrew Gurutta, bukankah di antara 99 nama Al-Asmaul Husna, sifat-sifat kasih Tuhan lebih dominan? Selanjutnya Andrew Gurutta menjelaskan perbedaan antara nama Allah, Rabbun, dan Ilahun. Bahwa nama Allah sebagai lafaz agung, lafzun jalalah, tidak boleh apapun dan siapapun menggunakan nama ini karena lafaz ini dianggap sebagai lafaz suci dan sakral dalam Islam. Meskipun itu hanya dalam bentuk simbol berupa huruf, tetapi itu melambangkan kesucian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah dianggap sebagai nama dari keseluruhan nama atau al-ismul jami' yang meliputi sifat, perbuatan, dan zat. Maksudnya, jika disimpulkan semua nama-nama Asmaul Husna termasuk Ilahun dan Rabbun, maka akan mengerucut pada nama Allah. Penjelasan lebih lanjut, Andrew Gurutta membagi kapasitas Allah menjadi 2, yaitu pertama Allah sebagai Ilahun, dan yang kedua Allah sebagai Rabbun. Allah sebagai Ilahun adalah Allah sebagai pemilik sifat maskulin, yaitu Allah sebagai Raja Dikdaya yang harus disembah. Sedangkan ketika Allah sebagai Rabbun adalah Allah sebagai pemilik sifat feminin, pencinta, maha lembut, maha dekat, dan sebagainya. Allah sebagai Ilahun bersifat transenden, berada jauh. Sedangkan Allah sebagai Rabbun bersifat imanen, sangat dekat, bahkan berada dalam diri kita. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa semakin dalam Anda masuk ke relung-relung jiwanya, maka semakin dekat Anda dengan Tuhan. Atau dalam pepatah yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya, menurut kata Andrew Gurutta, barang siapa yang sudah memahami Tuhannya, maka ia akan mengenal zatnya. Dengan kata lain, dhamir hu yang pertama adalah menunjuk pada diri Allah dalam bentuk alam semesta, wahidiyah. Sedangkan hu yang kedua adalah dhamir yang menunjukkan pada diri Allah sebagai zat ahadiyah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa yang tampil banyak itu sesungguhnya adalah tajalli Allah, yang hakikatnya hanya satu, wajibul wujud, wujud yang mutlak, atau absolute existence, atau eksistensi yang absolut. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi hikmatnya, dalam menyimak materi Andrew Gurutta, kembali diingatkan untuk memastikan bahwa audio
mikrofon Bapak Ibu sudah terkunci dengan baik agar konsentrasi kita dalam menyimak pembahasan dari Andri Gupta tidak terpecah dan tidak terganggu. Bagi hadirin yang akan mengajukan pertanyaan, semoga nanti waktunya memungkinkan, kita mengalokasikan waktu untuk pemaparan Andri Gupta kurang lebih sampai jam 6 dan 30 menit berikutnya merupakan sesi tanya jawab. Insya Allah pengajian kita ini akan berlangsung sampai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah. Juga diingatkan untuk senantiasa menyiapkan alat tulis menulis karena apa yang kita simak nantinya itu sungguh luar biasa kajian dari Andri Gupta, sehingga amat rugilah kita sekiranya kita tidak mencatat dengan baik. Dan hendaknya senantiasa menjaga kesucian diri lahir batin serta mempersiapkan diri dan jiwa dengan memanjatkan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sidni ilman warsuqni fahman waj'alni minas shalihin. Apakah Andri Gupta sudah bisa langsung? Boleh. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita mempersilahkan Andri Gupta kepada Al-Mukarram Andri Gupta Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, dipersilahkan dengan hormat. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والحمد لله كلما طال الليل وقصد والحمد لله كلما لأمه نجم وهب والحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان ويبين لها طريقتها مكتوب في القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيفك وككمين كان من كلك تكر كرا ككرك يذبر تحكي مشكشكة كانت لك الكلكا كفاك ربك كاكل كافي كربة يا كوكبا كان يكي كوكب الفلك. Para santri dimanapun juga berada dan teman-teman pengurus Asadiyah dan Al-Ikhlas, kita masuk ke kelanjutan pembahasan kita yang minggu lalu. Ya, mungkin saya mohon maaf ya, karena ini harus diulang-ulangi. Kalau ini sudah paham, separuh pengetahuan ma'rifah itu sudah kita paham. Pembahasan tentang nama dan pembahasan tentang alam wujud itu intinya ma'rifah. Jadi wujud, apa itu wujud, apa itu nama, dan apa itu alam, dan apa itu manusia. Tentu kita juga akan memahami. Pemahaman kita semuanya itu akan membantu kita memahami siapa Allah sesungguhnya. Jadi yang lainnya itu adalah mudah difahami. Maka itu saya mohon izin kepada teman-teman semuanya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan kenapa terlalu cepat ini diajarkan kepada santri. Sebetulnya bukan terlalu cepat ya, karena telinga kita tidak biasa mendengarkan seperti ini, seperti kelihatannya susah. Padahal sesungguhnya sangat mudah. Lebih berat matematik, lebih berat ilmu-ilmu biologi, fisika yang itu eksakta itu daripada yang ini. Tapi lagi-lagi bahwa nurullah, cahaya ilahi kita perlukan di sini. Ya. Pada pertemuan kita yang lalu,
Ini kita sudah mencoba untuk menghayati nama Allah. Susah kita jelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Mungkin bahasa Arab juga kita susah. Tapi kalau kita memahami melalui bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Inggris ini, itu bisa kita pilah-pilah dimensi-dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi namanya itu. Writing the name, reading the name, mentioning the name, memorizing the name, consecrating the name, meditating the name, realizing the name, actualizing the name, becoming the name, being the name. Ini sebetulnya perlu penjelasan mendalam lagi. Setiap ini baru kemarin itu kita hanya membahas 1 sampai 3 ya kalau saya nggak salah. Ya, ada yang disebut dengan totem-totem ya, ikon-ikon. Totem ikon itu sebuah simbol yang mengingatkan kita betapa perlunya sebuah tayangan. Ya. Maka itu kita sering memasang di dinding masjid Allah Muhammad. Ya. Sebetulnya itu nanti bisa diartikan sebagai semacam tolak balah ya. Bisa berarti penguatan mental, bisa berarti peneguhan kiblat, arah, visi, semuanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Maka itu perlu kita diingatkan wherever you are, dimanapun kalian berada, ingat Allah. Allah uh, uh, is the only vision of hanya visi kita untuk mendekati Allah. Nah, karena itu nanti kita suka membaca Quran, baca Yasin, ya surah Al-Kahfi Yasin, kemudian surah Ar-Rahman Al-Waqiah dan surah Al-Mulk mention spontanitas kita menyebut nama Allah dan kita menghafal Quran. Enggak ada kitab suci yang dihafal selain Al-Quran dengan sedemikian teliti. Nah, nanti pada saatnya kita juga melakukan pengijazahan ilmu ya. Kita membuka acara-acara, biasanya itu kita pakai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu pemberkahan, makan pakai basmalah, menebang pohon pakai basmalah, menyembelih binatang, bahkan tidak sah, itu tidak boleh makan sembelihan yang tidak dibaca nama Allah. Sedemikian pentingnya nama Allah itu menjadi consecration, pemberkahan, barakah. Nah, meditating. Jadi kalau kita mau tadakur la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian dicuitkan menjadi Allah, 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 lalu didamirkan, yaitu itu Allah, ya kan. Kemudian juga realizing, jadi kita menjadi ahlullah, kita sudah pernah bahas dulu itu ahlullah itu. Jadi kita menjadi tajalli sifatullah, ya, tajalli af'alullah, di situ realizing, actualizing, pokoknya bukan hanya diri kita, tetapi juga society kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan seterusnya. Wajah Allah ya eh, yang kita manifestasikan di mana-mana. Lama-kelamaan kita menjadi becoming the name, becoming itu masuk ke dalam eh, apa itu ya, bukan saja sekarang menaiki alam jabarut ya, tetapi masuk eh, ke wahidiyah ya, becoming wahidiyah itu masih ada duality di situ, tapi lama kelamaan juga being the name. Itulah tadi yang diabstraksikan Ibu Dr. Santalia. Tidak terlalu sulit sebetulnya memahami hal ini. Kalau teman-teman menghayati beberapa ayat ya, sebagai seorang santri, coba apa yang ma waqa'a fihi dziknik, ma waqa'a fihi dzihnika, dzihn, apa yang muncul
dalam zihin. Apa itu zihin? Az-zihin itu benak kita ya. Kalau membaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, ketahuilah. Innahu, sesungguhnya. Itu kembali kepada dia. Sesungguhnya Allah. Bi kulli syai'. Ya. Ada bi kulli syai'in. Ada li kulli syai'in. Ada ala kulli syai'. Ya kan? Wallahu ala kulli syai'. Wa huwa bi kulli syai'. Ya kan? Ada mal farqu bainal lam wal ba, ya, wa ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Innahu bi kulli syai'in qadir. Ya. Jadi al-ba'u di sini itu menekankan kedekatannya ya kan. Ya. Jadi wabil walidaini ihsana. Dekat sekali itu antara anak dengan orang tua. Bukan walil walidaini. Kalau walidil qurba wal yatama wal masakin, jadi berbuat baik kepada tetangga, fakir miskin, kerabat, itu Allah menggunakan huruf lam. Balaghahnya seperti itu ya. Ya. Tapi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, itu Allah menggunakan huruf ba, directly. Jadi hanya ya setelah Allah menekankan dirinya tanpa titik, tanpa koma, langsung diperintahkan wabil walidain ihsana. Seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, maka kedua orang tua itu. Sedemikian dekatnya orang tua itu dengan anak. Maka itu disebutkan wabil walidaini ihsana, bukan walil walidaini ihsana. Jadi kalau orang tua kita sakit, jangan kirim obat, kirim uang, kirim dokter. Diri kita yang harus langsung, karena perintahnya bukan walil walidaini ihsana. Tapi kalau berbuat baik kepada anak yatim piatu, kaum kerabat, boleh kirim ojek, klik, bisa kirim pembantu. Ini antarkan durian ke tetangga, tercium baunya. Ini kirimkan ke panti asuhan makanan ini, Pak Sopir yang bawa. Dan itu ayatnya. Walidil qurba wal yatama wal masakin. Tapi kalau orang tua, wabil walidaini sana. Kita yang harus langsung. Ya. Nah ini bahwa sesungguhnya dia maha meliputi. Muhit itu ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Meliputi. Kalau bahasa Inggris itu lebih tepat itu encompassing. Encompassing itu meliputi ya. Serba, di mana ada sesuatu di situ ada dia. Serba meliputi. Jadi tidak ada artinya kita bicara tentang sesuatu tanpa bicara tentang dia. Karena dia ada di mana-mana. Akan tetapi keberadaannya di setiap sesuatu itu tidak bercampur. Ya. Tetapi keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Inilah yang pernah saya ungkapkan, dakhilun fil asya la bil mumazajah. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun anha la bil muzayalah. Keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Ya. Ya narana sa torolo tamakada dua teman laisam. Ya. Fa'ainama tuwallu fatama wajhullah innallaha wasi'un alim. Coba, apa maknanya? Fa'ainama, maka kemanapun engkau menghadap, mau di depan, mau belakang, mau ke kanan, mau ke kiri, atas bawah, seluruh mata angin, penjuru angin. Ya. Disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah wasi'. Wasi' itu maha luas rahmatnya. Wasi' itu artinya enggak ada mentoknya, pokoknya tak terbatas.
Ya, itu namanya wasi. Kalau muhit, udah penuh. Ya, kalau kita di gelas itu, ya, penuh gelas itu. Itu namanya muhit, serba meliputi. Kalau masih ada rongganya, tidak penuh botol itu, ya berarti masih belum muhit. Di atas penuh, bawah apalagi, ya kan. Nah, kalau kita nanti mengatakan Allah ada di atas, bersemayam di arasy, makhluknya di bawah, maka itu namanya Allah tidak muhit. Hmm. Jadi hanya dia ada di atas. Sedangkan domain bawah itu domainnya makhluk katanya. Nah, itulah bedanya antara tasawuf dengan fikih. Orang-orang fikih itu membayangkan Tuhannya itu transenden, jauh di atas, jauh ke atas, bersemayam di arasy. Sedangkan makhluknya ya di bawah. Nah, kalau kita memisahkan Tuhan di atas, manusia atau makhluknya di bawah, berarti Allah tidak muhit karena ada suatu space, ada suatu tempat wilayah, waktu yang bukan tempatnya. Padahal Allah Maha Mutlak, ya kan? Allah Maha Absolut, Absolute Existence. Jadi Allah mau di atas, mau di bawah, ya. Mau di luar, mau di dalam. Dia lah pencipta atas, pencipta bawah. Dia pencipta lahir dan pencipta batin. Jadi Allah tidak terikat oleh suatu entitas. Itu artinya Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in muhit, dan seterusnya kan. Ya, jadi kalau tasawuf itu, spiritual itu, Allah digambarkan sebagai sosok yang imanen, lebih dekat, ya, lebih dekat. Sedangkan fikih membayangkan Allah itu maha tak terjangkau, maha jauh. Maka itu fikih menganggap Allah dengan pendekatan transenden, jauh melampaui alam kehidupan manusia. Sedangkan tasawuf imanen, dia ada di mana-mana, ada di dalam diri kita. Nah, ini ada ayatnya misalnya kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da' ila idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, jadi ini dia. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah Muhammad bahwasanya aku adalah dekat, qaribun, ujibu da'watad da', aku bisa mengabulkan permohonan mereka dan seterusnya. Apalagi yang ayat keduanya ini kan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Aku lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Apa maknanya itu? Hmm. Jadi kalau setiap orang punya Tuhan, apakah itu artinya banyak Tuhan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, hablil warid di sini kan santri banyak sekali ini. Apakah itu artinya banyak Tuhan? No. Siapa yang banyak itu, di situ ada dia, dan eh, gampang kok itu difahami. Ya. Nanti saya akan jelaskan sesuatu yang berat sini sebentar lagi. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum fama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Maka yang sebenarnya bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Apa artinya ini? Nanti ini terkait dengan tauhidul af'al. Ya, tadi itu tauhidul sifat, ada tauhidul asma. Nah, kalau sudah tauhidul asma, ya, semua nama-nama itu pada hakikatnya adalah namanya Allah kan. Nama rambutan, nama durian. Siapa sih sebetulnya yang tampil dalam bentuk rambutan, kelapa, durian? Kambing, ya kan? Asal usulnya adalah
dari Allah. Nah, kalau itu berasal usul dari Allah, maka logikanya sesungguhnya siapa yang tampil dalam bentuk alam semesta ini? Ya, substansinya adalah dia. Maka itu semuanya harus kita anggap bahwa itu semuanya sakral, the secret existence, ya, keberadaan yang sakral. Tidak ada benda mati sebetulnya. Coba lihat ayat. Bukanlah kita melempar, berarti kita melempar, Allah yang melempar. Tapi nanti mungkin pertanyaan dari para santri, kalau begitu, yang mencuri siapa? Yang berzina siapa? Allah. Nah, jawabannya nanti kita akan bahas nanti pada ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan itu. Sehingga nanti itu akan ada choice. Ya, why do you choose? Kenapa Anda memilih untuk yang tidak dibolehkan Allah? Nah, kenapa tidak memilih yang diperintahkan oleh Allah? Jadi ada perbuatan kita itu, ya perbuatan kita sendiri, ya kita pilih sendiri, dan ada perbuatan yang kita lakukan, ya kita choice-nya, pilihannya karena yang diperintahkan Allah. Nah, di situ ada pertanggungjawabannya manusia. Memang pada akhirnya dia yang mengerjakan, tetapi choice-nya, kenapa Anda memilih pekerjaan itu? Maka itu di situlah ada tanggung jawab. Iya. Coba yang ketiga kita lihat. Kullu syai'in halikun illa wajah. Tiap sesuatu itu akan musnah kecuali Allah sendiri, abadi dalam wujudnya. Jadi ketika dunia kiamat, ya kemana mereka perginya? Apakah hilang begitu saja? Enggak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali ke pangkuannya. Ya. Nah, inilah yang disebutkan Ibnu Athaillah. Mimma yadulluka ala wujudi kahri subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin min ma. Di antara bukti yang memperlihatkan adanya kekuasaan Allah yang Maha Suci ialah bahwa dia menghalangimu mendekatinya dengan tabir yang tidak wujud di sisinya. Ya. Kita itu sebetulnya bukan tidak mengenal Allah. Kita terhijab. Jadi bukan Allah yang terhijab. Ya. Kita yang menghijab diri sendiri. Kalau Allah yang terhijab, apakah ada kelambu yang bisa menutupi Allahu Akbar yang Maha Besar? Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah ada penutup yang bisa menutupi Allah yang Maha Besar? Enggak ada. Jadi yang tertutup itu bukan Allah, diri kita yang tertutup. Siapa yang menutupi itu dosa kita. Allah tetap apa adanya, tidak pernah tidak ada, selalu ada, dan mutlak keberadaannya. Tapi kita yang seringkali terhijab. Ya. Jadi bukan Allah yang terhijab, tapi kita yang terhijab. Oleh siapa? Ya oleh perbuatan dosa maksiat kita. Hadis Nabi juga banyak. Karena Allah walam yakun ma'ahu syai'. Ini hadis Bukhari ini. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa ada siapapun yang bersamanya. Apa artinya ini? Berarti dia semuanya kan, dia yang tampak dalam apapun, semuanya adalah dia. Karena Allahu walam yakun ma'ahu. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahwa alam semesta yang selama ini didefinisikan segala sesuatu selain Allah, kullu ma siwallah, pada hakikatnya tidak lain adalah dia juga kan. Jadi definisi alam kullu ma siwallah itu menjadi kurang tepat. Karena siapa sesungguhnya alam ini kan? Nah, disinilah tidak sederhananya untuk menjelaskan hal ini, karena kita bisa terjebak dengan akronim sensitif, akronim yang kontroversi, seperti ke kesatuan wujud, wahdatul wujud. Berarti yang banyak ini satu, itu wahdatul wujud. Atau eh, konsep keabadian ganda juga. Kalau ini adalah Allah semuanya, berarti Allah itu ta'adul qudama.
apa namanya itu ta'adul qudama itu ada keabadian ganda, bukan cuma satu-satunya Allah yang abadi. Nah, dijawab nanti oleh para sufi, teosofi, tetap ta'adul qudama, tetap Allah yang Maha Qadim, tidak ada ta'adul qudama karena yang ada itu sebetulnya pura-pura ada aja. Maya bahasa Hindunya kan. Yang abadi itu tongkat, bukan cahaya. Begitu nggak ada cahaya, nggak ada bayangan tongkat. Memang memang yang satu-satunya ada adalah dia kok. Berarti tidak ada ta'adul qudama. Tidak ada keabadian ganda. Yang ada keabadian tunggal yaitu Allah. Karena selain Allah itu tidak bisa disebut wujud, hanya maujud. Nah, inilah perbedaan bahasa Indonesia. Kita ini tidak ada perbedaan antara wujud dengan maujud. Ya, bayangan tongkat itu maujud, tongkat itu wujud. Eh, apalah istilahnya? Wujud maujud. Nah, itu ada satu kitab Al-Hikmatul Muta'aliyah itu 9 jilid ya, anak-anakku semua. 9 jilid buku itu hanya membahas tentang wujud. Dan untuk membaca kitab Al-Hikmatul Muta'aliyah itu, maka terlebih dahulu kita ada 2 buku yang harus kita khatamkan dulu, baru masuk ke eh, Al-Hikmatul Muta'aliyah. Ya, ya, jadi nantilah anak-anakku semua, mungkin para pembina kita perlu juga mengkaji buku-buku yang advance, buku-buku yang berat-berat ini ya. Jadi ini sudah tidak berat, nggak ada apa-apanya ini dibanding dengan kitab-kitab apa Al-Hikmatul Muta'aliyah. Anak-anakku semua, keberadaan Allah SWT tetap bisa dibedakan dengan keberadaan makhluknya. Namun antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa kita bedakan antara tongkat dengan bayangannya, tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa kita bedakan antara api dan panasnya, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa dibedakan antara api dengan panasnya, tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan antara es dengan dinginnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Bisa kita pisahkan antara laut, ya, bisa kita bedakan antara laut dan ombak, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Bisa kita bedakan antara matahari dan cahaya, tetapi tidak bisa dipisahkan antara matahari dan cahaya. Di mana ada matahari, di situ ada cahaya. Lain matahari, lain cahaya. Tidak bisa dipisahkan antara diri kita dengan bayangan cermin itu. Ya, bisa dibedakan antara lukisan aku di cermin dan diriku sebagai orang yang berdiri di depan cermin. Jadi cermin itu adalah ekspresi. Wajah di cermin itu manifestation. Apa reflection ini mungkin lebih tepat ya. Refleksi itu bayangan di cermin. Apakah Ananda kalau bercermin itu yang melukis cerminnya itu sendiri persis wajahnya, atau refleksi Anda berdiri di depan cermin? Bisakah dipisahkan refleksi Anda di cermin dan Anda yang di depan cermin? Berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu nggak ada cermin, Anda nggak ada kan di refleksi itu. Nah, jadi logika ini sangat, sangat penting. Pembangunan logika ma'rifah ini ya sangat penting untuk para santri kita karena kita hidup dalam zaman eh, logika saat sekarang ini. Tidak bisa orang disuruh percaya kepada Allah begitu saja. Percaya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu telan, udah seperti apa? Nggak usah dipertanyakan.
ya sekarang nggak bisa lagi. Kita akan ditinggalkan oleh pemeluk. Islam itu akan ditinggalkan oleh pemeluknya kalau logika tentang Tuhan dan alam ini tidak kuat. Inilah inti tauhid. Saya kira pondok pesantren lain tidak mengajarkan hal seperti ini. Ya. Kapan orang tidak mampu menjelaskan kepada dirinya tentang siapa itu Tuhan, siapa itu alam semesta, siapa itu dirinya, gampang sekali menjadi murtad. Gampang sekali orang menjadi ateis. Tapi dengan logika amunisi seperti ini sangat diperlukan untuk mengarungi samudra logika yang sekadang terpapar, terhampar di depan kita ini. Jadi ini mohon maaf, para senior. Ini bukan berarti kecepatan kita menjelaskan ini. Tapi kalau ini kita tidak fahamkan kepada para santri, dijemputlah santri kita itu oleh dunia logika yang sangat canggih, dan anak-anak kita bisa murtad kan dia nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, inilah pentingnya mantik, inilah pentingnya logika, inilah pentingnya semantik, arauti, balaghah dalam memahami Al-Quran. Inilah pentingnya filsafat, inilah pentingnya tasawuf, dan apalagi inilah pentingnya teosofi. Teosofi penggabungan antara logika dengan uh, spiritual, itulah teosofi. Nah, jadi kurikulum kita sebetulnya sudah harus mengacu kepada pendekatan-pendekatan yang bukan hanya husuli tapi huduri. Gabungan pendekatan husuli dan huduri itulah yang disebut dengan teosofi. Seperti yang kita sampaikan seperti ini. Ya. Karena Allah walam yakum ma'ahu syai'. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa ada siapapun yang bersama. Loh, kalau tidak ada yang membersamai Tuhan, who am I? Ya. Siapa kita? Siapa aku? Who are you? Siapa engkau? Ya. Ya, ini harus dijawab. Hadis ini sangat teosofi. Nah, tidak bisa dijawab oleh santri kita kalau nggak ada penjelasannya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa alam semesta yang selama ini didefinisikan segala sesuatu, kul masya Allah, pada hakikatnya itu tidak lain adalah dia juga. Nah, saya kira ntar jam berapa ini? Eh, Satu lagi poin yang saya ingin sampaikan, supaya nanti ini jangan terputus ya. Karena Allah walam yakum ma'ahu. Ya. Di dalam ilmu ma'rifah ada yang disebut dengan eh, jauhar, ada yang disebut dengan arat. Apa yang dimaksud dengan jauhar? Apa itu arat? Segala sesuatu itu, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, tidak ada yang tunggal. Di mana ada sesuatu apapun, mau itu kelereng, mau itu pensil, mau itu laptop, mau itu handphone, tidak ada sesuatu yang hanya tunggal keberadaannya. Selalu dua dimensinya. Ada dimensinya arat, ada dimensi jauhar. Tidak ada sesuatu yang hanya tampil sebagai apa adanya, tunggal, single entity. There is no single entity. Yeah, according to the theology of Islam. Tidak ada sesuatu yang tunggal. Yeah. Selalu ada dua dimensi. Ada dimensi jauhar. Jauhar itu hakikat, the substance. Sedangkan arat itu adalah accident.
atau manifestasi. Saya ingin berikan satu contoh. Ini ilustrasi saja dulu. Di depan saya ada lemari, ada pintu kamar, ada jendela kamar, ada meja, ada kursi. Banyak tuh. Lemari, rak, pintu, jendela, meja, kursi. Ini contoh arat. Ya. Tetapi di balik arat ini ya ada substansinya. Ternyata 5 poin yang saya sebutkan tadi, rak, lemari, pintu, jendela, meja, kursi, 6 entitas. Ternyata yang tampil 6 entitas ini adalah satu, yaitu kayu. Siapa yang tampil dalam bentuk rak buku? Kayu. Siapa yang tampil dalam bentuk lemari? Kayu. Siapa yang tampil dalam bentuk pintu? Kayu. Siapa yang tampil dalam bentuk jendela? Pusing, kayu. Siapa yang tampil dalam bentuk meja, kursi, kayu. Semuanya kayu. Apakah berbeda kalau saya katakan 1 dan 6? Ketika saya menyebutkan kayu, maka otomatis ikut di dalamnya rak, lemari, pintu, jendela, meja, dan kursi kan. Ya. Apakah bertentangan yang satu dan yang banyak? Tidak. Yang menjadi substansinya rak itu kayu. Substansinya lemari itu kayu. Substansinya pintu itu kayu. Substansinya meja dan kursi ini kayu. Bisa dipahami nggak anak-anakku semua? Siapa yang tampil dalam bentuk rak, lemari, pintu, meja, kursi? Kayu. Nah, ini cara untuk membedakan antara arat dengan jauhar. Jadi ada hakikat, ada penampakan. Nanti kalau saya tarik ke belakang lagi, maaf, saya minum dulu. Iya, jadi logikanya jauhar itu adalah hakikat. Hakikat lemari, pintu tadi itu adalah kayu. Jadi entitasnya beda. Nah, ternyata di depan saya ada laptop. Laptop ini bukan dari kayu. Ada handphone, bukan dari kayu. Ada cangkir, ini bukan dari kayu. Ya, ya, ini serban, ini bukan dari kayu. Ya, dari mana dong? Apakah entitasnya ini beda? Ya beda. Apakah substansinya tidak bisa dicarikan persamaannya? Bisa. Dari mana datangnya kayu? Tanah. Kalau handphone ini dari eh, katakanlah dari besi. Ya. Ya. Dari mana datangnya besi? Dari tanah kan. Berarti kalau saya menyebutkan tanah, otomatis termasuk kayu, ya, besi, perak, emas, dan logam lainnya. Semuanya berasal dari tanah kan. Berarti kalau saya bicara tentang tanah, bisakah saya bicara tentang laptop, ya, tentang emas, tentang perak, tanpa bicara tentang tanah? Nggak mungkin kan, karena substansinya adalah tanah. Bisakah saya bicara tentang kayu, besi, tanpa bicara tentang tanah? Nggak bisa. Jadi substansinya semuanya itu adalah tanah.
Tapi di depan saya ada yang bukan tanah, yang bukan kayu. Nah, ada air di sini. Air bukan tanah. Ya. Lantas, apa sesudah tanah? Apa sesudah air? Dan seterusnya ujung-ujungnya itu. Nanti kita akan berjumpa satu-satunya. Sumber daripada segala sumber yang ada, itulah yang disebut dengan jauhar. Nah, anak-anakku semua, apakah cangkir ini ada jauharnya? Ya ada dong substansinya. Ya. Apakah sapu tangan ini ada jauharnya? Ada. Apakah buku ini ada jauharnya? Semua benda itu punya jauhar, tapi bendanya itu ada entitasnya, ada jenisnya tersendiri. Maka itu saya katakan, dan bukan saya katakan, kita katakan ya, segala sesuatu itu memiliki dua wujud. Ada wujud dalam bentuk arat, aratnya itu tadi itu adalah lemari, bufet, pintu, ya, kursi dan seterusnya. Tapi jauharnya apa? Mau bilang kayu, oke, tapi lebih dalam dari kayu supaya lebih gampang dihubungkan dengan besi, oh tanah. Nah, kalau tanah itu kata Demokritos, itu sebetulnya bukan benda, bukan tanah, itu kumpulan atom dibantah atau masih bisa dipecah, ada proton, neutron dan seterusnya kan. Dipecah lagi bahwa sesungguhnya lebih kecil dari atom itu adalah air, lebih kecil dari air itu nanti ada uap. Nah kalau uap itu menguap masih ada lagi nggak? Berarti kembalinya hanya siapa? Hanya Allah. Maka itu disebut kan Allah walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu ada tanpa ada yang bersamanya. Kenapa? Tanah sudah menguap, air sudah menguap, uap sudah menguap, nothing. Everything is nothing. Segala sesuatu itu wujud kamuflase. Itu yang disebut maya. Ada dan tiada. Jadi alam semesta ini, istilahnya Quran, innamal hayatud dunya la'ibun. La'ib, sandiwara, kamuflase. Ya, ini adalah bayangan. Ini adalah manifestasi. Ini adalah hanya refleksi. Hakikatul wujud ialah hanya Allah. Jadi benarlah ayat yang saya bacakan tadi. Dan benarlah hadis ini. Karena Allah walam yakun ma'ahu syai'. Nah, saya kira ini nanti kita akan dalami lagi pada pertemuan kita akan datang. Ini hanya contoh untuk memperolehkan apa itu jauhar dan apa itu arat. Dengan memahami konsep jauhar dan arat ini, maka gampang nanti kita memahami siapa Allah dan siapa makhluknya. Siapa Allah dan siapa al-haq ini. Siapa al-haq dan siapa al-haq. Siapa al-khalq, ya. Siapa al-haq dan siapa al-khaliq dan siapa makhluk dan seterusnya. Demikian, Bu Santen. Ya, terima kasih Bung atas hikmah yang disampaikan kepada kami para santri. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Bung. Mungkin saya langsung saja membacakannya. Pertama dari Ibu Haja Fatmawati. Assalamualaikum, Tabe Andre Beruta. Tadi ketika Andre Beruta memulai pengajian, dimulai dengan doa 40 kaf. Mohon pencerahan Bung, fadilah doa tersebut dan sumber doa tersebut. Yang kedua dari Bapak Ambolaha, Tabe Pung, terkait ayat fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Sekarang banyak masjid yang bangunannya sudah megah, tapi karena dianggap agak miring, mungkin maksudnya agak miring posisi arah Kabar. Hmm. kiblatnya, sehingga kadang jamaah beda pendapat, ada yang mau merubah dan ada yang tidak mau dengan alasan ayat di atas. Tapi bagaimana menurut Andre Guruta? Ini pun dua pertanyaan yang sudah Ya, masuk. baik. Yang pertama saya tidak jawab sekarang karena itu nanti mengganggu konsentrasi kita dulu ya. Oh, nanti saatnya saya akan jawab ya. Tapi itu kaful arba'in. Itu masyhur dalam dunia salikin ya. Ini juga dari Andre Gupta.
Nah, kemudian juga yang pertanyaan masjid fa'inama tuwallu. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah mukamu kepada masjid haram. Jadi ini ada asbabun nuzulnya. Ada dua orang nelayan pergi melaut, ya, berbeda pendapat tentang kiblat. Salah kamu menghadapnya tuh, menghadap ke sana. Enggak, ini benar kok. Saya yakin ini kebalikannya, di sana Ka'bah. Dua-duanya berbeda pendapat dan dua-duanya salah menurut keyakinannya. Satu menghadap ke barat, satu ke timur lah. Kira-kira contohnya seperti itu. Setelah sampai ke darat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ada perbedaan pendapat di tengah laut, di perahu. Dia menghadapnya ke sana, saya arah kebalikannya. Karena keyakinan kita berbeda. Ya. Nah, itulah fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Eh, Kemanapun kalian engkau menghadap, di situ pasti akan menjumpai Tuhan. Jadi dalam kondisi kita tidak tahu arah kiblat di mana, sesuaikan keyakinannya. Itu kata Rasulullah. Sebab Allah Maha tahu Anda sedang salat. Allah ada di mana-mana. Hmm. Tetapi kalau kita tahu arah kiblatnya, lantas kita tidak mau menghadap ke kiblat, batal salatnya. Indah Syafi'i. Barat itu kiblatnya, tapi di depan saya ada toilet. Aku nggak mau menghadap ke toilet. Ini aku menghadap ke selatan. Ini ada perabotan, ada lemari. Biar enak konsentrasi saya. Nggak bisa. Tetap harus menghadap ke barat. Nah, sekarang kita punya handphone yang ada petunjuk arah kiblatnya. Wherever you are, pasti engkau akan understand di mana menghadapnya itu. Nah, jadi itulah. Ini pertanyaan fikih, tapi nggak apa-apa. Ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kepada Anda Guru. Silahkan, masih ada waktu 15 menit. Bisa memberi reaksi, angkat tangan, atau memanfaatkan mic yang ada di meja eh, para santri, lokasi para santri. Silahkan. Ayo para santri, Asadiah Al-Ikhlas nih. Angkat tangannya, kasih mic kalau ada. Ini banyak juga hadir pun dari cabang-cabang, Oh ya. pembina dari cabang. Ada dari Kolaka Utara, ada dari Luwu Utara, ada dari Palopo, ada dari Belawa. Ini Asadia Belawa ini menghadirkan santrinya juga. Iya. Ada Pompes Al-Ikhlas Lambu. Belawa Baru itu, Bulia. Oh, Di sana di Luwu Utara. Oh, lu utara ya. Iya pun. Cabang Asadia yang ada di sana di Malangke. yang sudah hadir itu. Baik. Ini tapi Ada izin bertanya Pak Prof. Iya, siapa ini? silahkan Pak Tahir. Iya. Dari Kolaka Utara. Kak Tahir. Iya. Kalau belum Saudaranya siap. Hamsa Israel Bantai. Di mana sekarang? Di Kolaka Utara sekarang. Oh iya. Iya. Sedikit ada yang saya ingat ketika di pesantren dulu, di kitab Sarul Hikam kalau saya tidak salah, ada yang ungkapannya kullu sambi yusmaru alal adab bahwal adab. Bagaimana maksudnya ini Pak Prof? Coba diulang sekali, enggak jelas. Kullu sambi yusmaru alal adab bahwal adab. Kalau saya tidak salah ingat seperti itu redaksinya. Konteksnya apa itu?
segala perbuatan dosa yang membuahkan adab, maka itulah adab. Ya, suatu statement itu ada kaitannya dengan konteksnya ya. Jadi Ya. kalau yang dimaksudkan itu ya bisa dipahami dalam dua pendekatan, mungkin pendekatan sosiologi ya, bisa teologi di situ. Kalau sosiologinya orang yang terbiasa dengan dosa ya pasti akan menjadikan dosa itu sebagai kebiasaannya sehingga nggak ada rasa bersalah dalam dirinya sendiri. There is no wrong di sini, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi habitnya para penjahat itu untuk menjadi penjahat, dia nggak ada penyesalan dalam hatinya, itu adalah hidupnya. Dari life-nya itu, kehidupan sehari-harinya itu adalah seperti itu. Tetapi kalau kita tarik ke garis teologinya, itu tadi bahwa wa ma ramaita id ramaita walakinallah rama. Tidak ada yang melempar melainkan Allah yang melempar, tidak ada yang mencuri melainkan Allah yang mencuri. Perbuatan pencuri itu sendiri itu ialah choice-nya, pilihannya orang itu. Ada larangan mencuri, ya, ada larangan berzina. Tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah Allah yang mencuri dan dengan demikian Allah melegalkan pencurian dan perzinahan. Tidak. Kita ada larangan wala taqrabuz zina as-sariq was-sariqah faqta'udihuma. Itu kan larangan. Nah, kalau ada orang yang memilih perbuatan mencuri itu tidak bisa dikatakan bahwa itu kesalahan Allah. Kenapa aku dibikin mencuri? Kesalahannya itu bukan pada Allah, tapi Anda diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan sesuatu potensi dalam dirinya untuk membedakan al-haq dan batil. Tapi kenapa Anda melakukan yang batil? Tetap akan dinerakakan nanti. Dan tetap akan disurgakan kalau tidak melakukan kebalikannya. Itulah teologi. Dan insya Allah ini yang kita akan perjelas nanti. Logika, mantik seperti ini harus diperkuat kepada anak-anak didik kita. Dengan era internet ya sekarang ini, Masya Allah. Ini kalau anak-anak tidak dibekali dengan logika seperti ini, yaitu tadi ancaman ateisme banyak tuh santri-santri sekarang ini tidak percaya kepada Tuhan. Murtad lah yang murtad. Bukan hanya Islam tapi juga di Amerika angka ateisme itu bertambah. Orang Kristen sudah nggak mau beragama sebagian di Amerika. Kenapa? Karena pimpinan agamanya tidak sanggup untuk melogikakan agamanya. Nah, kalau Islam, insya Allah semua pernyataan sains dalam Al-Quran itu tidak bertentangan dengan penjelasan teman-teman sains. Jadi tidak terlalu sulit Islam itu menjawab pertanyaan sains. Tapi saudara-saudara kita di kalangan Kristiani itu agak sulit. Kok kenapa kita menyembah Tuhan yang sudah mati ya? Itu pertanyaan anak kecil itu nggak bisa dijawab tuh oleh Kristen. Kenapa sih? Kenapa sih Tuhan disalib? Kenapa sih kita mewarisi dosanya orang lain? Adam yang berdosa malah kita yang nanggung. Jadi itu yang susah dijawab. Nah, akhirnya kosong, di mana-mana kosong. Tapi kalau Islam pun juga tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan logika seperti itu, ayat suci kita ini tidak bertentangan pernyataannya dengan sains. Sedangkan dalam Bible, perjanjian baru, perjanjian lama, itu banyak sekali yang memerlukan pendekatan hermeneutik lah, pendekatan filologi, pendekatan semantik, ya, pendekatan semiotik untuk bisa menjelaskan kitab suci itu. Nah, sedangkan kita tidak perlu pendekatan metodologi macam-macam, kita bisa jelaskan dengan gamblang, dengan gampang. Kenapa? Karena ayat Quran itu insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan sains modern. Jadi inilah penguatan logika untuk santri sejak dini harus diajarkan. Ini menurut pendapat saya. Nah, kalau kita nanti biarkan, kapan pengetahuan seperti ini akan dipelajari? Kalau sudah SMA nggak ada pelajaran agama tuh. Apalagi perguruan tinggi nggak mungkin.
sekarang inilah anak-anak ini harus diajari ma'rifah tingkat basic ini. Ini belum, ini apa yang saya sampaikan ini belum, ini baru makronya, gelondongannya, belum masuk ke detailnya. Tadi itu penjelasan tentang wujud itu 9 jilid. Ya. Al-farqu bainal wujud maujud itu di situ Futuhatul Makkiyah itu 4 jilid, ada versi 6 jilid. Saya kira itulah. Arinda, nanti insya Allah salam keluarga Pak Tahir. Suatu saat saya akan mau kunjungi juga di Kolaka ini. Saya pernah ke sana tapi nggak sampai ke pondok kita insya Allah. Minggu depan saya ke Konawe mungkin. Iya, makasih. Ya, tapi pun ada pertanyaan yang sangat terkait dengan materi kita tadi dari Pak Ilyas. Tapi pun Syekh Siti Jenar dianggap kafir oleh para wali songo karena pemahaman wahdatul wujudnya. Bagaimana menurut Anda Gurutta? Ini Pak Hamzah Israel, apakah mau juga mengajukan pertanyaan? Ya. Angkat tangan. Kami pun Ya. sekedar melaporkan saja bahwa sekaligus mengundang Prof. Insyaallah tanggal 14 Mei lusa di Pondok Pesantren Asadiyah Cabang Dapoko Kabupaten Bantaeng. Kami akan mengadakan penamatan umum sekaligus halal bihalal dan peresmian pondok putri yang pernah terbakar, Prof. Oh iya iya. Alhamdulillah berkat doanya semua pondok putri yang terbakar 2 lantai sudah selesai 3 lantai, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekiranya Bapak Prof. Gurutta bisa menyempatkan hadir, kami sangat bersyukur Prof. Seandainya bisa hadir di Bantaeng insyaallah tanggal 14. Coba di WA saja deh. Nanti di WA. Kalau memang saya tidak bisa hadir, mungkin bisa diatur sedemikian rupa, bisa minimum dipakai Zoom ya. Kan sekarang gampang. Iya. Insyaallah. Ya, kami akan undang pengurus pusat, Prof. Insyaallah. Iya, oke. Atau ada wakil kita. Siapa aja. Iya. Iya, Prof. Iya. Terima kasih. Saya pernah ke sana Iya. kan malam-malam itu ya. Iya, Prof. Iya, betul, Prof. Iya. Iya. Kasih banyak, Prof. Siap-siap. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi pertanyaan apa tadi Bu Santali? Syekh Siti Jenar dianggap Ya. kafir oleh para wali songo karena pemahaman wahdatul wujudnya. Tanggapan Anda Gurutta? Sebetulnya antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo itu punya pandangan yang sama sih sebetulnya. Tapi ia mempopulerkan pengkafirannya itu kan sebetulnya siapa yang secara teks itu belum jelas ya. Tetapi memang asumsi umum. Kalau kacamata fikih dipakai untuk mengukur orang-orang tasawuf itu nggak nyambung. Bukan berarti ada yang salah. Ya, jadi minggu lalu juga pernah ada yang mengutip pendapatnya Gurutta Abu Nawas ya bahwa al-qatil wal maqtul fil jannah ya kan. Yang membunuh itu niatnya bagus untuk mensucikan akidah terutama untuk orang awam. Kalau itu di-expose kemana-mana bahaya. Tapi bagi yang bersangkutan itu sudah benar juga di mata Allah. Karena dia bicaranya langit, sedangkan yang memahaminya orang di bumi. Langit dan bumi bedanya jauh, ya kan. Persis seperti apa yang dilakukan juga oleh Al-Khalaj. Subhani. Ya. Bagaimana mungkin ya, air hujan mau disamakan dengan air laut? Itu mustahil. Itu benar juga. Air laut itu asin, air hujan itu tawar. Jadi kalau ingin mengatakan bahwa air laut sama dengan air hujan, itu mustahil karena itu sesat. Tapi bagi Al-Khalaj, aku sudah bukan lagi air hujan. Aku sudah masuk ke dalam lautan, jadi nggak ada lagi aku di sini. Yang ada adalah laut. Aku sudah cemplung ke dalam laut. Jadi al-abid wal ma'bud wahid.
Ya. Jadi dua-duanya benar. Kebenarannya Al-Khalaj, kebenarannya Sesiti Jenar, itu kebenaran langit. Tapi kebenarannya yang membunuh Al-Khalaj, ya, yang mengkafirkan Sesiti Jenar, itu adalah kebenaran bumi. Nah, kalau kita masih sampai di bumi, belum naik ke langit, jangan terlalu cepat memvonis orang langit itu keliru, salah. Belum tentu. Tapi jangan-jangan melangitkan dirinya padahal masih di lumpur, itu juga salah. Ya. Jadi aliran sesat juga ada. Tapi kalau orang sudah melalui penelusuran ma'rifah yang sangat jauh berdasar kepada ayat juga, ya jangan terlalu cepat mengkafirkan mereka, sebab siapa tahu dia sudah menggunakan bahasa langit, sementara understanding kita masih understanding bumi, ya kan? Dia sudah masuk ke celestial, kita masih terrestrial. Nah, itulah bedanya. Insya Allah, saya kira kita akan lanjutkan nanti, anak-anak kita mau sekolah. Ya. Iya, Prof. Ini tepatnya nanti begitu selesai, kalau hari Minggu seperti ini mungkin kita lebih cepat bergabung ya. Wiridnya panjang-panjang itu mungkin disederhanakan dulu khusus untuk hari Jumat, karena menyamakan waktu Indonesia Timur bagian Barat dan seterusnya ini susah. Dan di luar negeri juga tuh diikuti loh melalui YouTube ini. Ini banyak komentar-komentar, justru YouTube-nya itu banyak yang membuka ya. Karena itu teman-teman para santri semua jangan tanpa catatan menghadiri pengajian kita di sini, sebab agak susah untuk mengingat kembali istilah-istilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira cukup dulu ya. Iya, Terima kasih. Dan terima kasih. Iya, Prof. berdoa semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Andre Guruta atas ilmu dan hikmah yang telah disampaikan kepada kita semua. Insya Allah akan menjadi mutiara agung yang akan sangat berharga bagi kita para santrinya. Amin. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu, para pembina, para alumni, para santri, dan keluarga besar Pondok Pesantren As-Sadia dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas atas partisipasi aktifnya selama pengajian berlangsung. Mohon maaf atas segala kehilafan yang ada. Untuk itu, mari kita tutup pengajian kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.